Dan kami persilakan untuk duduk. Silakan mengambil tempat duduk yang sudah tersedia sesuai dengan nama-namanya untuk para filmmaker dan juga cast dari Kuasa Gelap. Oke, nanti juga kita akan ada sesi foto berikutnya, jadi teman-teman media jangan khawatir. Nah, teman-temanku yang ada di depan sini, jadi mereka benar-benar baru selesai banget nonton, dan tadi pas aku masuk mereka semua masih syok. Ya, mereka semua masih kayak diem antara kedinginan sama ketakutan ya, shock ya. Tapi ini pastinya film yang sangat amat ditunggu-tunggu. Sebelum kita memulai untuk bincang-bincang tentang film Kuasa Gelap, izinkan aku untuk hari ini aku mau share. Jadi tidak ada yang kebetulan ya untuk hari ini. Mungkin tadi teman-teman juga yang menyaksikan dari awal akan jadi wow, kok bisa. Jadi setiap harinya selalu ada bacaan ayat-ayat Alkitab. Dan khusus untuk hari ini, di hari premiernya dan press conference dari film Kuasa Gelap, bacaan hari ini adalah dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Itu ayat yang pertama, jadi relate banget. Saya ngomongnya sambil merinding. Jadi emang hari ini bukan kuasa gelap tapi kuasa Tuhan ya sebenarnya ya. Luar biasa. Kalau mau tepuk tangan boleh Kak? Nah, terima kasih. Oke, tapi selanjutnya ya kita pengen berkenalan terlebih dahulu. Nah, berkenalannya ini adalah dengan Ideosource Entertainment. Tapi buat teman-teman yang ada di depan, boleh nggak ikutan tegang mukanya kayak teman-teman media yang habis nonton? Boleh tarik nafas, hempaskan, ya? Oke, filmnya sebentar lagi udah bisa akan disaksikan, ya? Oke, jadi aku mau langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Andi, nih sebagai eksekutif produser Ideosource Entertainment. Ini kan bisa disebut sebagai salah satu pionir dalam investment model baru di perfilman industri perfilman Indonesia dan terus mengembangkan IP-IP yang baru juga. Nah, boleh nggak sih nih kita berkenalannya pengen tahu nih gimana transformasi dari Ideosource hingga sejauh ini dan apakah industri film ini menjadi industri yang sehat dan stabil untuk investment. Makanya sampai muncul dan lahirlah film Kuasa Gelap ini juga. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Thank you kepada semua teman-teman media. Ternyata lebih ramai dari semua preskon yang pernah saya hadiri. Udah 17 film. Wow, luar biasa ya Pak ya. Ya, ulang tahun ke-17. Saya kenal dengan Robert Roni gara-gara saya jatuh cinta sama filmnya. Dari awalnya senang filmnya, akhirnya jadi partner sampai jadi paragon. Dan pitch Top Run yang pertama kepada saya waktu itu adalah film apa yang kepengen dibuat pertama kali? Saya bilang Kuasa Gelap. Bener ya, waktu itu ya. Nah, tapi akhirnya baru kejadian sekian lama. Dan saya lihat perjalanannya panjang, tapi industri film kita saya sangat-sangat believe. Dari 2017 saya mulai dan ternyata kita tumbuh luar biasa. 2019 kemarin, terus kemudian ada pandemi. Di luar pandemi kita balik lagi, bahkan film Indonesia saat ini sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita 65% market share, bahkan film-film Hollywood dan yang lain malah harus lebih kecil daripada kita. Jadi udah 67%. Nice. Kita kasih tepuk tangan buat film Indonesia. Sedetik kemudian 68. Oh, nambah sepersen ya Mas ya. Oke. Dan tahun 2019 jumlah penonton atau tiket film Indonesia yang terjual itu 59 juta. Wow. Itu 2019. By hari ini kita sudah melebihi dari tahun 2019 sampai hari ini. Jadi by akhir tahun ini ada kemungkinan kita bisa sampai mencapai 80 juta tiket terjual. Banyak sekali. Jadi film Indonesia udah kayak musik Indonesia. Nice. Kita sudah jadi tuan rumah dan kita merayakannya ternyata memang dengan film-film yang terbaik. Saya bisa kolaborasi dengan filmmaker terbaik, dengan sahabat saya, partner saya di sini semua, wah luar biasa. Jadi saya banggalah bisa bertemu dengan dan bekerja sama dengan teman-teman ini dan saya believe pada film Indonesia. Oke. Amin. Terima kasih Pak. Lah, lalu kalau bisa kita bicara tadi kan secara growth luar biasa begitu ya. Nah, dengan lahirnya film Kuasa Gelap ini, kira-kira potensinya seperti apa sih yang akan digarap setelah
film ini rilis dan apakah akan ada kemungkinan pengembangan franchise-nya begitu dan juga market di luar Indonesia? Yang menarik adalah ini diskusi, mungkin saya banyak diskusi dengan partner saya Ropon. Saat ini kita selalu mengacu kepada pasar yang sangat kita comfortable, genre, even kita sebutnya kayak horor, komedi, yang belum itu masih banyak. Jadi kita believe bahwa Indonesia ini sangat-sangat kaya, bahwa kita bisa cerita di luar sesuatu yang comfortable. Jadi kita siapkan ada IP untuk film anak, ada IP untuk action, kemudian dan kita believe, kita bisa ngomong franchise dulu. Kalau memang saatnya tiba akan tiba. Kalau memang seperti film Iron Man tidak dirancang untuk menjadi Avenger itu nanti salah. Jadi kita believe juga sama. Kita believe satu film ini yang kita lakukan terbaik. Kalau memang sangat-sangat diterima, kita believe kita akan bisa lanjutkan ceritanya. Tapi kita believe bahwa kita harus selalu kreatif, kita harus selalu inovatif, original. Banyak ide-ide baru yang sedang kita persiapkan. Dan Paragon serta IQ Source, kita kalau bikin tidak mengikuti tren. Nice. Karena kita mau membuat film yang belum pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita menciptakan tren. Itu yang kita harapkan. Luar biasa. Dan ini dimulai dari Puasa Gelap ya Pak ya. Nice, terima Sudah kasih. lebih dulu dari yang lainnya. Yoi, pionir ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Andi. Ini aku mau ke Pak Robert Roni. Lanjut ya, kita sebagai produser ini mungkin boleh kita kasih tepuk tangan ya. Karena kalau berdasarkan cerita-ceritanya nih, kalau nggak gara-gara Pak Robert Roni kita nggak ngumpul di sini ya Pak ya. Jadi untuk menghadirkan film Kuasa Gelap ini kan dedikasinya butuh sangat tinggi dan riset juga perjuangan yang sangat panjang, apalagi juga butuh meminta restu dari gereja Katolik bahkan ya. Dan apakah memang ini adalah cara yang harus ditempuh untuk menyajikan film Kuasa Gelap ini dengan riset yang mendalam tapi juga punya nuansa religi yang bisa dibilang kuat. Nah, bagaimana nih? Mungkin boleh diceritakan. Silakan, Pak Roni. Ya, jadi kita kumpul-kumpul soal Kuasa Gelap ini udah keempat kali ya kali ya. Oke. Jadi saya nggak tahu ulangin lagi cerita yang udah saya ceritain, tapi memang bener tuh perjalanan bikin film ini panjang dan lama. Dan kalau mungkin produser lain udah nyerah. Oke. Tapi karena ya ini obsesi saya sejak kecil ya, bikin film tentang exorcism. Oh, Dan saya Katolik gitu, jadi ya nggak ada cara lain lah, saya tetap mau bikin film ini. Dan puji Tuhan dikasih jalan juga sama Tuhan. Saya juga pengen dapat bantuan dari Arvin untuk bisa mewujudkan film ini karena nggak gampang memang sih dapat izin dari gereja Katolik sih. betul. Beda dengan gereja Kristen yang lebih open terhadap media dan lain-lain. Gereja Katolik itu tidak boleh memutuskan seseorang dari institusi Yes. gerejanya. So it's not easy to convince them that kita mau bikin film ini niatnya baik lah gitu, bukan mau eksploitasi, bukan mau apa dan segala macam lah. Tapi ya finally mereka percaya dengan niat kita yang baik gitu ya. Dan saat ini sih saya happy banget karena film ini udah di-embrace dengan sangat luas oleh banyak orang umat Katolik di Indonesia gitu ya. Setuju. Dari grup WhatsApp yang ada itu saya selalu dapat forward dari orang itu, untuk nonton bareng segala macam dalam Kuasa Kuasa Gelap gitu bang, betul juga ternyata cukup viral lah kalau ini dibanding film-film saya sebelumnya. Kelihatannya ini yang paling viral sih, dan jadi semoga secara angka ini juga jangan jadi film saya yang paling laris lah. Semoga ya, semoga. Amin, amin, kita aminkan gitu ya. Nah ini terus kalau kita ngomongin soal potensi, kalau saya sih juga, kebetulan saya Katolik juga, saya sangat amat menantikan film ini. Kalau misalnya ditanya soal potensi dari film Kuasa Gelap di genre film horor Indonesia, apalagi kan ini film dengan tema exorcism pertama kan horor di Indonesia gitu ya. Jadi apakah ini akan menjadi pintu awal mula untuk film-film horor Indonesia dengan tema yang serupa? Menurut Pak Robert Roni gimana? Semoga ya, karena saya ingat banget pertama kali saya mau bikin film ini kan udah lama banget. Tahun berapa? 2000 berapa ya? 2000 kita udah mau syuting, sebelumnya kan idenya jauh lebih sebelum itu sih. 2018 kita ngobrol. Itu Jadi ya, tapi sebelum itu kan aku punya konsepnya. Jadi waktu itu setiap kali saya ngomong semua komentar sama, lu gila ngapain bikin film horor dari agama minoritas gitu kan? Berapa orang sih yang di Indonesia? Iya, banyak Ya, loh. which is true, ini true. Iya. Tapi
saya juga waktu itu kita sampai mikir lama ya, dan somehow halangan untuk bikin film ini banyak banget. Tapi surprisingly sekarang ini banyak faktor yang di luar dugaan yang bikin film ini jadi lebih banyak dikenal dan di-impress banyak orang lah ya. Ya. Contoh yang paling gampang sih, ternyata kedatangan Paus ke Indonesia itu bikin film ini jadi lebih booming. Aneh ya? Betul. Aneh, kedatangan nggak ada hubungannya, tapi ternyata memang benar. Jadi orang-orang Katolik di Indonesia ini ngerasa jadi lebih Katolik setelah Paus datang. Dan setelah itu somehow dan somehow mereka selalu ada film Katolik nih. Benar. Mereka mengimbres itu dengan sangat antusias gitu. Sampai teman saya bilang, hebat dulu ya, lu bisa pasin waktunya rilis filmnya nama Paus datang. Lu bilang, lu kira gue siapa bisa bikin Paus datang di Indonesia? Ini mah benar-benar kebetulan, ini benar-benar kuasa Tuhan, bukan kuasa gelap. Benar, Kuasa Tuhan. betul. Jadi, kalau film ini sukses sih kita nggak bisa ngambil kredit sih. Asli ini it's beyond our control. Ya. Jadi saya sih terlalu percaya bahwa kita niatnya baik. Ya ini bukan jalan lah oleh Tuhan lah. Banyak lagi Amin. faktor-faktor lain yang bikin kita kok bisa ya gini gitu. Banyak faktor yang kita terduga lah. Yes, yang yes, bikin yes. banyak akhirnya orang tahu dan antusias pengen nonton film ini sih. Betul, dan ini bukan juga kemudian dibilang jadi film buat orang Katolik ya, semuanya gitu ya, ini universal gitu ya. Cuman memang jalan ceritanya kebetulan dari situ gitu ya. Saya kasih referensi ya. Tahu film Conjuring dong? Iya, Kan betul. settingnya kan Katolik, tapi emang Betul. bukan semua orang. Nah, Dan film horor asing di Indonesia yang paling laris sepanjang masa itu dengan tahu kan Falak. iya, Nah, palak. Falak itu kan lebih Katolik daripada film ini. Masih sangat-sangat biasa. Falak itu yang Gendan itu settingnya di gereja, sepanjang film di gereja, tokoh utamanya gereja, sama suster, gak ada orang awamnya. Jadi Iya. kan cuma dua yang Romo. Romo. Cuma Romo Renda sama Romo Thomas, yang benar. lainnya orang awam gitu. Oke. Oh, ada suster Ida, sorry. Oh iya, ada suster Maksudnya, juga. dibanding Falak kita jauh lebih universal lah ya. Lebih universal, Tapi ya. ternyata diimpres oleh penonton Indonesia. Jadi saya percaya sih film horor sih film horor aja, jadi semua Ya, orang bisa betul. dinikmatin harusnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya dan dedikasinya, karena kalau tidak karena cita-cita kamu dari kecil tidak ada kita semua di hari ini ya. Terima kasih ya. Tapi kamu nggak ngerasain eksorsisme kan? Enggak kan ya? Cuman kepikiran aja kan ya? Enggak sih, tapi boleh ya cerita horor dikit ya. Nah, ini nih. Ini Penulis kita digangguin terus sih selama menulis ini sih. Jadi kalau kalian tahu istilahnya, kalau kita di Katolik ya, jam 3 pagi dini hari itu witching hour. Betul. Itu jamnya setan muncul kalau dari di agama kita. Dan penulis kita ini setiap jam 3 pagi digangguin. Ya Allah, pasti deg-degan loh dengan ini. Selama berbulan-bulan. Tapi akhirnya dia bilang, Ron, gue nyerah deh. Oh. Gue berhenti sambil di sini, saya ngurusin skripnya. Tanya gue. Oh gitu. Beneran nih, saya ngurusin skripnya karena Wow. dia nggak tahan digangguin. Oke. Itulah. Ya, memang ada lah yang gini-gini sih ada sih. Ada ya. Oke, itu sebuah Saya nggak fun digangguin. fact ya. Nggak digangguin karena emang dari Tuhan kayak udah mending dia aja yang bikin gitu kali ya. Oke, ini aku mau lanjut lagi dulu sebelum ke teman-teman cast juga, karena nanti juga kita akan share ada fun fact berikutnya gitu ya. Aku pengen ngobrol sama Mas Arvin. Mas Arvin, nah ini kalau kita bicara soal film horor Indonesia pasti selalu menjadi sorotan, apalagi banyak banget gitu ya peminatnya. Nah, terlebih beberapa tahun belakangan, dan kira-kira apa nih yang dilakukan dari teman-teman tim semuanya beserta para cast juga untuk film Kuasa Gelap ini sebagai cara untuk mungkin bisa dikatakan menaikkan level film horor Indonesia? Silahkan, gimana Mas Arvin? Oke, ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab dari perspektif saya sebagai co-producer di project Yes. ini ya, peran saya. Tapi yang pasti tadi pertanyaannya gimana caranya menaikkan level Film film horor. horor Indonesia, ya Yes. kan? Karena seperti yang kita tahu juga di industri ini semakin banyak film horor yang rilis. Di tahun 2022 ada sekitar 20-30 film horor, 2023 hampir 50 film horor, dan tahun ini juga akan melebihi 50 film horor. Jadi tentunya harus ada positioning yang unik ya. Mungkin tadi melanjutkan temanya. Yes. Ya kan? Pertama ya ini sesuatu tema yang baru, yang Fresh, unik, ya. fresh. Dan kedua juga dari strategi Paramount Pictures juga film ini sudah mempunyai strategi untuk akan didistribusikan secara global. Nice, Jadi oke. dari strategi itu sendiri harus kita perhatikan kualitas film ini sendiri, supaya tidak hanya market domestik Yes. yang bisa terima, tapi juga pasar internasional. Itu makanya kita sangat perhatikan workflow gitu. Kita perjalanan panjang 4 tahun, 5 tahun Ya. development, research,
Yes. Kita juga dibantu, didukung oleh konsultan yang juga merupakan practitioner exorcist sendiri. Gitu. Jadi kita sangat put a lot of effort pre-productionnya. Oke. Dan mungkin terakhir bisa dilihat film ini karena juga film pertama ya, film eksorsisme pertama di Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan institusi Gereja Katolik sendiri. Ya. Itu kita bekerja sama dengan paroki Gereja Santo Laurentius. Jadi di film ini nanti akan menjadikan never before seen locations. Oke. Yang kalau ya bukan dari film ini ya sebenarnya mungkin tidak bisa tuh Orang masuk situ. lebar. Ya. Jadi akan ada landmark Oke. yang akan Disajikan. disajikan. Gitu. Keren. Kalian tadi udah lihat kan? Nonton lagi nanti ya. Oke. Biar paham, oh itu yang tadi dibilangin sama Mas Arvin gitu loh. Terima kasih. Aku mau lanjut ke Mas Pandu lagi. Ini kan kalau misalnya tadi udah digambarkan gitu ya, never seen before, landmarknya. Nah, dari segi sinematiknya gitu, mungkin boleh dijelaskan nih experience-nya melanjutkan dari yang tadi sudah diceritakan juga. Jadi apa yang bakalan dirasakan sama penonton nantinya ketika menyaksikan Kuasa Gelap ini? Silakan, Mas Pandu. Iya, kita ngerasa bahwa juga tadi Arvin